Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi. Nah, sekarang seperti yang terlihat di layar, saya akan membahas aplikasi sederhana berbasis Excel yang fungsinya adalah untuk menampilkan hasil rekapitulasi suara pemilihan anggota legislatif. Ini adalah aplikasi yang paling baru, maksudnya hasil olahan ulang dari awal. Saya edit lagi dari file yang dulu-dulu. Kalau dulu itu hanya untuk satu kabupaten atau kecamatan. Jadi kalau misalkan untuk kabupaten kota lain itu tidak bisa, karena tidak bisa digunakan atau tidak bisa diganti namanya. Nah, kalau sekarang ini saya siapkan bisa digunakan untuk kabupaten kota, semua kabupaten kota, insyaallah. Yang pertama perlu diketahui bahwasannya aplikasi ini merupakan aplikasi untuk rekapitulasi pemilihan anggota legislatif, baik yang di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, atau DPR RI. Jadi di sini sudah semua ya, sudah lengkap. Nah, di tiap folder ini ada 2 folder lagi. Ditambah yang kabupaten kota ada folder dapil. Ada 2 folder, yang pertama folder lembar 1, yang kedua folder lembar 2. Lembar 1 ini berisi workbook Excel dengan nama 123456. Ini adalah workbook untuk tiap kecamatan, misalkan kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3, 4 dan seterusnya. Saya menyiapkan sampai 41 kecamatan. Isinya yang workbook yang lembar 1 ini adalah tentang data pemilih, pemilih disabilitas, dan pengguna hak suara. Itu, nah ini contohnya, ini yang kecamatan 1 ya. Kecamatan 1 itu isinya ada kurang lebih 21 desa ya. 21 desa. Nah, di tiap desanya ini ada banyak TPS. TPS-nya bisa sampai 160-an. 169 TPS. Insyaallah cukup. Itu lembar 1. Untuk lembar 2-nya di sini adalah dengan kode A, B, C dan sebagainya, supaya tidak sama dengan yang lembar 1. Lembar 2 ini untuk perolehan hasil. Contoh ini yang A mana? Nah, ini untuk perolehan hasil calon. Nah, ini nanti mudah-mudahan bisa dibahas di part 3 ya, kalau video terlalu panjang. Ini yang A, B, C, D dan sebagainya, atau yang 1, 2, 3 ini bisa diubah. Tapi setelah diubah nanti linknya harus diupdate. Contoh ini yang diubah itu, saya yang DPR RI contohnya. DPR RI lembar 1, misalkan ini. DPR RI Ciwidey, ini adalah nama kecamatan. Angka 1 ini melambangkan lembar 1. Ini lembar 2 Ciwidey
DPR RI 2 dan seterusnya, supaya nanti antara lembar 1 dan lembar 2 bisa dibuka seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan semua diganti namanya, itu baik yang pemilihan DPR RI atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota bisa dibuka dalam satu waktu. Tapi kalau misalkan tidak diubah, hanya satu pemilihan saja, pemilihan DPR RI saja atau kabupaten kota saja atau provinsi saja. Nah, untuk cara menggantinya itu linknya harus dibangun ulang. Nanti mudah-mudahan di part 3 bisa dicontohkan ya. Kalau di sini di part 1 tidak terlalu panjang pembahasannya. Nah, itulah. Jadi yang pertama ini dibagi dua, ada lembar 1, lembar 2. Lembar 1 untuk isian pemilih dan surat suara, lembar 2 untuk hasil, perolehan hasil. Nah, ini diisinya adalah untuk tiap TPS ya. Di tiap TPS, contoh ini untuk kecamatan A, ini kecamatan A. Pengisiannya di tiap desa, ini 1 2 3 adalah desa ya. Di sini ada desa Cileunyi Kulon. Ini dapat Cileunyi Kulon itu dari mana? Dari referensi. Setiap workbook pasti ada referensinya. Ini tinggal diganti saja. Yang putihnya bisa diganti, kalau yang ini juga sama. Ini tinggal diganti nama-nama calonnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kecamatan A. Ini 1 2 3-nya desanya. Nah, di setiap desa ada TPS, ini 1 2 3 sampai seterusnya TPS. Seperti itu. Nah, nanti setelah pengisian di TPS itu masuknya ke rekap kecamatan di sini. Rekap kecamatan. Nah, kemudian masuk lagi ke rekap kabupaten. Kalau yang misalkan pengisian DPR RI berarti nanti rekap DPR RI ada. Kalau yang pengisiannya yang DPRD provinsi masuknya sama. Dan juga di sini direkapnya sama tiap mau DPR RI atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten, ini isinya sama. Ada rekap umum dari lembar 1, ada rekap umum dari lembar 2, ada rekapitulasi. Nah, kalau ini rekapitulasi adalah menampilkan hasil dari satu pemilihan untuk tingkat kabupaten kota. Untuk tingkat kabupaten kota. Kalau yang DPRD provinsi dan DPR RI. Nanti kalau misalkan yang DPRD kabupaten kota itu kan biasanya terbagi beberapa dapil. Nanti dibahas untuk dapil ini. Kita bahas. Nah, kemudian ada juga rekapan secara keseluruhan untuk menampilkan hasil rekapan dari DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Ini ditampilkan pada menu utama. Ini menu utama. Ini yang kuning DPR RI, biru DPRD provinsi, hijau DPRD kabupaten kota. Ini mengacu gambaran tentang surat suara. Surat suara yang kuning biasanya untuk DPR RI kalau yang sebelumnya. Yang biru untuk provinsi, yang hijau untuk kabupaten kota. Ini untuk menampilkan hasil ya. Dan juga di sini saya membuat suatu parameter atau indikator bahwasannya pengisiannya itu sudah benar atau tidak. Salah satu indikator yang paling sederhana adalah jadi antara jumlah pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah itu harus sama. Contoh di sini di rekap provinsi ya. Iya, rekap provinsi. Antara jumlah pengguna hak pilih, contoh ini 4.605 harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. 4.605 dan juga harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah ini.
Nah, kalau sama nanti di menu utamanya di sini oke. Tapi kalau tidak sama nanti di menu utamanya adalah cek lagi. Nah, ini contohnya saya sengaja dibuat salah sebagai gambaran atau pembelajaran. Ini cek lagi berarti harus dicek lagi. Kita lihat. Nah, ini cek lagi yang salahnya di mana? Contoh, kita lihat di sini pengguna hak pilihnya sama kan? Yang DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota sama. Kita lihat yang DPRD kabupaten kota yang lembar umum. Yang rekap umum lembar 1. Jumlah pengguna hak pilih 4605. Jumlah surat suara yang digunakan sama 4605. Dan kita lihat jumlah suara sah dan tidak sah. Nah, di sini ini kan 4605 harusnya sama. Tapi kenapa bukan jumlahan ya. Nah, di sini untuk jumlah bukan 4605 tapi ada 5975 di sini karena ada yang isi di Bojong Soang. Ini Bojong Soang. Jumlah suara sahnya ada 1370. Kita lihat di sini tadi saya lupa menghapusnya. Ini Bojong Soang. Desa 5, TPS 4, ini di PKPI ada isinya. Kemudian kalau tidak salah di partai PKP juga, PKB ada isinya. Nah, kita lihat di menu utama. Nah, ini oke kan? Oke. Itu bukan itu saja. Kalaupun misalkan beda satu angka saja, itu pasti akan bahasanya cek lagi. Contoh, saya coba ini yang A, kemudian di sini di bawahnya ini kan 4605, kemudian coba saya rubah jumlah suara tidak sahnya jadi 44. Otomatis ini berkurang jadi 44 ya. 44 jadi 404. 4604 harusnya 4605. Kita lihat di menu utama, cek lagi. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi ketika ada kesalahan, maaf tadi terlewat ya, ada kesalahan, ini kan saya sudah tahu di mana letak kesalahannya. 45. Nah, setiap di pemilihan, contoh rekap DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, di referensinya di bawahnya saya bubuhkan untuk cross check. Nah, jadi untuk tiap pemilihan ini saya membuat cross check oke atau tidaknya. Setiap pemilihan ada di bawah di sheet referensi, ini di bawahnya ada cross checknya. Nanti kalau misalkan ada ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan dan juga jumlah suara sah dan tidak sah, itu di sini akan ada tulisan cek lagi di tiap kecamatannya ya.
Jadi nanti bisa dilihat kalau misalkan di kabupaten kotanya atau di menu utamanya ini ada cek lagi. Lalu kalau yang biru ini rekap provinsi, bisa dilihat di sini kecamatan mana yang tidak sesuai. Seperti itu. Nanti tinggal dilihat di kecamatannya. Nah, kemudian selanjutnya ini sudah menu utama sudah. Selanjutnya tentang dapil ya. Nah, di sini ada master dapil. Jadi dapil itu untuk kabupaten kota biasanya ada bermacam-macam dapil. Nah, di sini untuk dapil itu saya tampilkan ada tabelnya, tabel tabung. Ada diagram yang berbentuk